Oke, baik. Selamat malam. Salam hebat luar biasa. Oke, senang sekali pada malam hari ini Anda sudah bisa mengikuti acara webinar yang begitu luar biasa yang tadi dibawakan oleh Pak Marlon Mondong, serta testimoni produk dari Pak B. Dan tadi ditutup dengan sebuah closing statement yang sangat luar biasa dari murid saya. Beliau murid saya yang paling setia sih, Pak Dwi Cahyadi Chandra, bergabung sebagai reseller di tahun 2003. Jadi hampir 18 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan selama 18 tahun, prestasi beliau sangat luar biasa hari ini ya. Omsetnya bisa mencapai, satu tahun itu bisa mencapai puluhan miliar. Itu hebat sekali. Dan orangnya sangat humble. Beliau saat ini tinggal di Balikpapan. Dan tadi apa yang beliau sampaikan semuanya itu memang benar. Ya, mungkin Anda lihat postingan Instagram saya kemarin, bicara soal brand. Ya, jadi bicara soal brand. Topik saya itu karena topiknya agak berat, jadi netizen Instagram itu kan masih banyak yang, sorry to say, mungkin belum paham dunia bisnis. Mereka mungkin cuma pahamnya dunia hiburan, ketemu sama artis, ketawa ketiwi, ya kan, nyanyi sana, nyanyi sini, tapi mereka itu nggak paham kalau bicara, kalau topiknya bobotnya itu udah ke dunia bisnis. Nah, karena kalau sudah bicara ke topik dunia bisnis, otomatis pembahasannya itu akan lebih serius dan lebih teknikal. Saya kalau membahas masalah-masalah teknikal di Instagram, itu banyak orang nggak nyambung, nggak paham. Apalagi kalau saya pakai bahasa studi kelayakan bisnis, apalagi kalau saya pakai bicara soal perencanaan bisnis, bagaimana menentukan HPP, harga pokok penjualan, sebuah produk, itu banyak yang nggak nonton, karena banyak yang nggak paham. Coba kalau dibahasnya itu dunia-dunia ketawa-ketawa, atau dunia motivasi lah, kalau konten saya ini kan konten motivasi. Jadi akhirnya banyak orang lebih kenal saya sebagai seorang motivator. Tapi sebetulnya saya memang seorang pebisnis sebetulnya. Nah, tadi saya mau nyambung apa yang disampaikan Pak Dwi tentang daripada Anda capek-capek membangun sebuah brand sendiri yang belum tentu terkenal, itu menyadur atau menyambung statement saya kemarin, kenapa kok kita nggak hari ini membangun berpartner saja? Kan saya selalu tekankan, daripada kita membangun brand kita sendiri, silakan. Kalau Anda mau, silakan. Saya kalau menyadur dari buku Success Before 30, ini halaman 100, kita lihat ya di sini ya, halaman 173, ya, yaitu berjudul apa? Pengusaha-pengusaha sukses yang tidak pernah mendirikan usahanya. Dan ini series ya, saya minggu keempat. Jadi 3 minggu yang lalu saya selalu tekankan challenge 90 hari, bagaimana selama 90 hari sejak 1 bulan yang lalu, kita membuat satu habit yang baru, 5 hal yang harus Anda lakukan, dan kita selalu isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Saya tahu mungkin kalau Anda sudah menerapkan selama 1 bulan ini, mindset Anda pelan dan pasti itu akan banyak perubahan. Nah, di sini saya bacakan sedikit ya, pengusaha-pengusaha sukses yang tidak pernah mendirikan usaha. Orang masih bingung loh, Pak, orang sukses tapi kok nggak mendirikan usahanya gimana? Di 100 orang terkaya di dunia, ya, mereka tuh semua kebanyakan adalah foundernya atau pemiliknya. Jika Anda teliti, ternyata tuh bukan. Ya, bukan pemiliknya atau bukan foundernya. Banyak sebagian besar yang bukan pendirinya. Loh, apa maksudnya, Pak? Saya ambil satu contoh, Anda pasti tahu brand McD, ya, McDonald's, yang suka Anda makan itu. Burgernya dan kentangnya. Tahukah, McD itu sebetulnya pendirinya siapa? Banyak orang tahu pendirinya adalah Ray Kroc, atau jangan-jangan Anda nggak tahu pendirinya Ray Kroc. Tapi sebetulnya pendiri McD itu adalah pendiri McD itu adalah bernama 2 orang, Mac dan Dick. Ya, jadi Mac dan Dick. Ya, jadi McDonald's. Tapi Mac dan Dick ini awalnya mereka yang punya brand McDonald. Mereka yang asalnya mempatenkan merek McDonald itu. Sampai sekarang, seperti Anda lihat, logo M dan ada badut gitu ya. Nah, tetapi karena Mac dan Dick ini ternyata tidak punya kemampuan membesarkan brand ini. Tidak punya kemampuan untuk membesarkan. Nah, ternyata Ray Kroc, suatu hari dia itu kan bekerja. Dia tertarik untuk membeli franchise-nya. Ya udah, dia bangun cabang. Waktu itu belum terkenal istilah franchise. Dia bangun cabang. Nah, bangun cabang itu 1 sampai 2 cabang. Bahasa sekarang itu reseller. Ya, bahasa sekarang itu reseller supaya orang lebih paham. Jadi si Ray Kroc ini menjadi resellernya Mac and Dick. Tapi ternyata si Ray Kroc ini kan bekerja sangat keras. Tidak sangka dalam waktu cuma beberapa bulan, 2 cabang ini ramai sekali. Padahal
Jualannya sama, burger. Jualannya sama, kentang. Tapi kenapa burger ini bisa laris? Padahal kalau bicara soal burger, burger buatan tante saya tuh jauh lebih enak daripada burgernya McDonald. Tapi kenapa McDonald yang burgernya standar biasa, tapi rasanya di seluruh dunia itu bisa sama? Ya kan? Nah, ini aneh kan kalau dipikir-pikir, kenapa bisa dibuat satu burger yang rasanya standar tapi bisa mendunia? Nah, akhirnya setelah orang mengenal Ray Kroc sebagai pendiri, tapi sebenarnya Ray Kroc itu bukan pendirinya. Ya, nah kita ambil satu contoh lagi seperti Warren Buffett. Warren Buffett itu adalah orang yang kalau kita contoh dia itu bukan mendirikan perusahaannya, dia malah membeli saham dari perusahaannya. Ambil satu contoh, dia itu membeli harga saham Coca-Cola itu cuma dari harga $1. Tapi dia menabung saham Coca-Cola $1, $1, $1 itu sampai akhirnya harga saham Coca-Cola sekarang menjadi berapa? Dan akhirnya malah lucunya sekarang Warren Buffett menjadi pemilik saham mayoritas dari Coca-Cola. Sehingga orang taunya perusahaan Coca-Cola itu milik siapa? Milik Warren Buffett. Padahal pendirinya bukan beliau. Kita ambil satu contoh lagi di perusahaan Indonesia seperti Aqua, Danun. Aqua itu kan pendirinya namanya Pak Tirto Utomo. Ya, yang mana pada tahun 1975-an semua orang mentertawakan Pak Tirto. Kenapa? Karena menjual Aqua itu harganya lebih mahal daripada 1 liter bensin. 1 liter air, 1 liter bensin. Tahun 75 itu saya baru lahir. Saya lahir tahun 76. Jadi di era saya itu, air itu Indonesia waktu itu cuman pompa dari air sumur atau air ledeng, kemudian dimasak terus minum. Nah ini kok ada Pak Tirto Utomo yang begitu visioner, dia mau menjual air kemasan dan harganya lebih mahal dari 1 liter premium bensin. Semua orang mentertawakan. Tapi akhirnya Pak Tirto Utomo berhasil dan sukses sebagai foundernya Aqua, pendirinya Aqua. Tapi sekarang kita tahu pendiri Aqua bukan Pak Tirto Utomo lagi, pendiri tetap beliau. Tapi pemegang saham mayoritas dari Aqua adalah Danone, grup Danone yang dari Prancis. Jadi banyak pendiri-pendiri perusahaan itu sebetulnya tidak, mereka sudah menjual. Nah, apa hubungan cerita ini dengan kisah saya? Apakah perusahaannya benar-benar beliau dirikan sendiri? Banyak orang sukses itu justru tidak mendirikan perusahaannya. Anda harus paham, banyak yang tidak mendirikan. Justru orang lain yang membesarkan. Ya, kita ambil satu contoh kalau swasta, misalkan waralaba nasional seperti perusahaan convenience store yang kita tahu seperti Indomaret dan Alfamart. Itu dua toko retail nasional sangat besar di Indonesia. Sekarang jumlahnya sudah ribuan gerai. Yang saya tahu cabangnya Alfamart aja udah 6.000 cabang saat ini. Sekarang katanya setiap 40 menit buka satu gerai baru di setiap kacamata. Jadi setiap 40 menit buka satu gerai baru. Yang Anda kenal sekarang adalah pemiliknya Alfamart dan Indomaret yang diekspos oleh media. Tapi tahukah Anda banyak pengusaha-pengusaha yang mana mereka tuh punya cabang Alfamart sampai 500 sampai 1.000 gerai. Tapi mereka nggak terekspos. Kalau tanpa mereka, saya rasa Alfamart juga nggak besar. Yang justru diekspos adalah pendiri, dan pendiri. Nah, ini hubungannya apa sama yang tadi disampaikan Pak Dwi tentang startup? Saya rasa anak-anak muda sekarang itu tergila-gila dengan namanya startup. Apalagi ada film startup yang baru-baru ini sangat heboh di Korea, yang mana Korea itu kan terkenalnya cuma drakor, drama Korea. Tapi sekarang barusan ada film startup yang menampilkan bintangnya namanya Han Ji Pyong, ya, yang bercerita tentang seorang CEO dan seorang mentor. Itu kisahnya hampir mirip dengan kita. Lagi-lagi kisah startup. Nah, startup itu apa sih? Sebuah brand baru yang dia kembangkan sukses. Tadi Pak Dwi sudah membahas tentang Gojek dan Tokopedia. Itu hampir sama. Tapi pertanyaan saya satu lagi. Yang diceritakan kan startup yang sukses. Anda tahu, di Indonesia itu setiap hari ada startup baru. Setiap hari. Ya, saya dapat data dari kementerian. Hampir setiap hari itu startup baru. Apalagi sekarang kemudahannya ada sosial media. Apalagi sekarang ada platform, Anda tinggal membeli website, Anda tinggal kembangkan startup sendiri. Pertanyaan saya, yang Anda kenal cuma Gojek, Tokopedia. Tapi berapa banyak startup yang habis berdiri, terus nggak dikembangkan? Bahkan cenderung gagal. Karena apa? Yaitu masalahnya. Mungkin mengembangkan brand susah, perizinan susah, pembentukan produk susah, distribusi susah. Apalagi itu baru masalah operasional, belum masalah pemasaran, belum masalah packaging. Yang kemarin sudah saya paparkan bagaimana memproduksi, bagaimana menemukan supplier yang tepat, bagaimana mempertahankan harga bahan baku. Anda kalau dengar ini aja udah pusing. Anda tinggal jual produk, Anda sudah langsung dapat net income. Itu aja kadang-kadang Anda masih mengeluh, Pak, saya
kok jual produk keke kok susah sekali. Anda jual aja susah, apalagi yang research, apalagi yang bikin. Nah, kadang-kadang kita ini saya ini nggak habis pikir dengan anak-anak muda sekarang. Mengeluh itu tidak membuat kita, menjadikan kita itu sukses. Mengeluh itu cuma membuat Anda mempertegas posisi diri Anda itu siapa. Seandainya kalau mengeluh itu bisa membuat Anda sukses, hari ini Keke menciptakan peringkat baru deh. Siapa yang raja mengeluh menjadi Kronstar Director gitu ya. Siapa yang mengeluh paling banyak, omsetnya dapat PV paling banyak. Masalahnya mengeluh itu tidak menjadikan apa-apa. Sekarang Anda jual aja punya kesulitan, apalagi yang bikin. Sekarang kita lihat, kita ambil satu contoh produk SGF, isi 50 tablet. Anda pernah nggak benar-benar hitung isi 50 tablet? Isinya pasti sama, 50. Emang masukkannya itu pakai tangan, dihitung satu, 50 biji. Ya nggak mungkin dong, apalagi sekarang zaman COVID. Kita masukkan produksi itu di packaging dengan sangat baik. Dan itu sangat steril, itu semuanya ada styrofoam dan sterilnya rapi. Bagaimana produksi manufakturingnya itu sangat profesional. Dan itu diproduksi oleh salah satu supplier kita yang menjadi salah satu perusahaan terbesar di Taiwan bernama Feden. Kita pun pernah diajak ke sana. Feden itu adalah salah satu perusahaan vaksin yang terbesar di Taiwan. Kalau di Korea ada Ajinomoto, kalau Ajinomoto ada di Jepang, kalau Miwon ada di Korea. Kalau di Taiwan namanya Feden. Tapi Feden membuat satu divisi baru bioteknologi yang hari ini divisi bioteknologi itu memproduksi super green food kita. Dan Feden adalah partner strategisnya KK Indonesia. Sebagai strategic partner, bagaimana beliau memprofesional dan produk itu sudah kita pasarkan di Indonesia hampir 15 tahun. Dan tadi baru saja Anda lihat di sosial media, Sule sudah mempromosikan produk super green food-nya di podcast beliau. Itu menunjukkan bahwa positioning, marketing itu sudah menjadi bagian daripada sebuah brand yang ingin sukses. Karena KK adalah perusahaan yang bukan startup, kita itu sudah perusahaan 22 sampai 23 tahun. Tapi rasanya sih masih rasa startup gitu. Nggak kalah sama startup yang baru. Nah, itulah hebatnya KK, karena kita tuh selalu peremajaan strategi. Jadi kita itu bukan perusahaan jadul yang tidak mau mengikuti perkembangan kekinian dan sebagainya. Itulah sebab hari ini kita harusnya bersyukur bagaimana sebuah perusahaannya itu memberikan kesempatan kepada kita untuk nggak usah mikirin itu semua. Cukup jadi reseller aja. Yang mana Anda itu sebagai pemula pun, Anda itu bisa mendapatkan keuntungan yang setara dengan kayak mitra-mitra Gojek itu tadi. Kalau mitra Gojek itu kemitraan seperti GoFood, sepeda motor. Tapi Anda sebagai reseller, ini potensi penghasilan Anda jauh lebih besar daripada Anda menjadi seorang supir Gojek bahkan. Kalau supir Gojek, Anda itu kan nggak bisa melipat gandakan penghasilan. Maksudnya apa? Kalau Anda jadi supir seorang diri, sistem poinnya itu kan kalau Anda satu hari bisa ngumpulin berapa poin, Anda kan dapat komisi berapa. Tapi itu kan pekerjaan Anda sehari, yang mana waktu Anda cuma 24 jam satu hari. Bagaimana Anda bisa melipat gandakan waktu kalian? Kalau kalian melipat gandakan waktu kalian, hanya satu-satunya cara menjadi reseller. Kalau reseller, Anda satu hari bekerja mungkin 10 jam, posting, jual, broadcast, dapat penghasilan komisi seperti layaknya supir Gojek. Tapi Anda juga punya kesempatan untuk mempekerjakan supir Gojek yang lain, itu namanya reseller. Kalau Anda punya 10 reseller aja, masing-masing mereka itu 10 jam, Anda satu hari punya 100 jam loh. 10 jam kali 10 orang reseller aktif itu 100 jam. Nah pertanyaan saya, bisakah Anda nyupir satu hari di Gojek itu sampai 100 jam? Impossible. Makanya komisi Anda segitu-segitu aja. Makanya kenapa banyak reseller kita dari orang yang dari berbagai latar belakang, mereka tuh bisa punya income yang usianya masih 20-an sekarang, mereka income-nya tuh bisa gede gitu loh. Ya karena, tapi Anda pasti, orang-orang negatif tuh pasti aja punya alasan. Loh, reseller yang sukses yang diceritain, reseller yang gagal gimana? Loh, kalau Anda tanya reseller yang gagal, saya tanya Anda balik. Sopir Gojek yang berhenti berapa? GoFood yang berhenti itu berapa? Ya, termasuk hari ini startup yang gagal itu berapa? Unfair dong kalau Anda cuma bicara reseller KK yang tidak aktif. Saya mau ketawa kalau dengar seperti itu. Iya, ini sarjana lulusan ITS, sarjana lulusan UI. Loh, saya mau tanya, yang sarjana yang masuk UI Universitas Indonesia setiap tahun itu jumlahnya itu ribuan, bahkan puluhan ribu. Tapi yang jadi sarjana itu berapa? Yang jadi sarjana itu mungkin nggak sampai 20-30%-nya. Iya kan? Nah, itu sebuah angka. Nah, terus yang berhenti dan drop out dari UI gimana? Kan nggak masuk akal. Jadi kita itu nggak bisa cuma menceritakan reseller yang tidak aktif. Kita harus ceritakan yang berhasil.
Kalau Anda ceritakan reseller yang tidak berhasil, maka semua sektor dan semua bidang juga ada orang yang tidak berhasil. Nah, ini kan lucu sekali. Makanya saya selalu tegaskan di sini bahwa kembali ke bisnis UMKM. Kalau UMKM Indonesia, saya selalu, bahkan saya berdebat juga sama Pak Sandiaga Uno masalah ini. Ya kan? Saya bicara tentang program OKOC-nya beliau. OKOC itu Pak, itu cuma memfasilitasi. Tapi sekali lagi, tidak membangkitkan sektor UMKM. Karena UMKM itu harus terpadu, Pak. Yaitu satu pintu, satu sektor, bicara hal yang sama, satu brand yang sama, mereka jual yang sama. Itu baru UMKM bisa maju. Nah, maksud saya UMKM itu adalah reseller. Gitu. Dan beliau bisa menerima pendapat saya. Tapi ketika beliau cerita gitu, nggak lama lagi diangkat jadi menteri. Makanya kalau jadi reseller ini Anda masih nggak berhasil, gimana Anda mau bangun bisnis gede? Gimana Anda mau bangun brand? Itu sudah jelas nggak mungkin. Karena apa? Di sini brand sudah ada, dibangunkan. Endorse artisnya pun papan atas. Bahkan beliau juga pemakai, Sule lagi. Anda nggak usah bayar Sule lah. Mampu nggak Anda bayar Sule? Jujur aja, nggak usah Sule lah. Suli aja lah. Siapa sih Suli itu? Iya kan? Mungkin Anda belum mampu bayar, mohon maaf. Gitu loh. Karena apa? Karena itu artisnya pun artis nasional. Iya kan? Kita nggak main-main. Andre Taulani contohnya. Ya, besok saya juga mau ini saya lagi di Jakarta. Besok saya lagi mau ketemu artis papan atas lagi, tapi saya masih rahasiakan. Nanti lihat aja di Instagram saya. Ya kan? Pokoknya heboh lah. Dan nanti minggu depan itu ada gerakan yang sangat heboh lagi. Tenang aja. Minggu depan, bulan depan Juli lebih heboh lagi. Tunggu aja. Intinya kalau Anda saat ini tidak bergabung jadi reseller, ya menurut saya Anda masih bersikukuh dengan startup. Ya monggo silakan. Makanya saya tulis di sini. Anda hari ini, saya nggak mau gabung direct selling, saya nggak mau jadi reseller, saya mau bangun brand saya sendiri. Saya nulis di sini. Di sini saya akan nulis, oh jadi Anda mau bangun brand Anda sendiri, silakan. Contohnya, saya founder tokosepeda.com. Ya, saya mau tanya, kamu pernah dengar nggak tokosepeda.com? Saya juga baru kali ini dengar. Atau jeruklimau.com. Ya, saya tulis di sini, halaman 175, jeruklimau.com. Emang siapa yang tahu jeruklimau.com? Nggak ada yang tahu. Anda bersikukuh, saya foundernya jeruklimau.com. Keren sih, Anda memang jadi CEO. Apa susahnya beli website? Website harganya, beli domain itu harganya, kalau Anda selamatkan jeruklimau.com, domainnya aja mungkin cuma 200.000. Anda beli hostingnya, mungkin dengan hostinger cuma 750.000. Tapi pertanyaan saya sekarang satu, siapa yang tahu brand Anda? Siapa yang tahu jualan Anda? Siapa yang pakai produk Anda? Siapa artis papan atas mempromosikan produk Anda? Hari ini kalau Anda tidak bersyukur sebagai reseller keke, omong kosong Anda hari ini mau cerita sebagai membangun brand produk yang lain. Nah, jadi saya bukan menyurutkan ya semangat Anda untuk apa hari ini mempunyai idealisme untuk membangun startup. Karena saya tahu sekarang pemerintah memang menggalakkan UMKM dan startup. Tapi sekali lagi itu tidak mudah. Kenapa? Startup itu juga perlu mentor. Setiap orang itu perlu mentor. Kalau Anda hari ini nggak punya mentor yang involved atau terlibat atau expert di bidang tersebut, saya rasa juga nggak mungkin. Nah, sedangkan hanya satu-satunya tempat menurut saya yang mentornya disediakan secara gratis, kendaraannya menjual produk yang sama, kemudian punya mindset yang sama, dan didukung dengan media Success Before 30 yang hari ini sudah menyentuh 3,4 juta subscriber, tambah SB30 Health, tambah semua konten TikTok kami, semua platform sosial media kita, Teknobi dan sebagainya, kita hampir menyentuh 10 juta follower di semua platform sosial media kita. Anda didukung dengan media yang besar 10 juta follower. Sekarang saya tanya balik, boleh di Anda bangun startup? Boleh, silakan. Pertanyaan saya sekarang satu, titik distribusinya sudah berapa? Kantor cabangnya sudah berapa? Produknya itu sudah teruji nggak? Kemudian media pendukungnya siapa? Atau jangan-jangan Anda kerja seorang diri? Kalau Anda kerja seorang diri dan Anda masih bersikukuh, ini Kentara masih anak muda, semangatnya masih tinggi. Berarti Anda itu cuma work hard, tapi nggak work smart. Kalau saya, Pak, saya lebih pilih work smart. Saya lebih baik, Pak, daripada saya berdarah-darah membangun brand, Pak. Keke bisa sampai hari ini itu udah 22 tahun, menuju tahun ke-23. Itu baru bisa punya permodalan yang kuat, bisa bisa bekerja sama dengan artis nasional yang topnya luar biasa seperti Sule, Andre. Nah, itu baru bisa. Itu baru kelasnya perusahaan kayak Keke. Nah, sedangkan Anda, saya bukannya hari ini mengecilkan mimpi kalian,
Tapi kalau saya, lebih baik saya bekerja dengan yang perusahaan yang brandnya jelas, sudah level 5, kuat, sektornya kuat, apalagi sekarang produknya dibutuhkan di saat pandemi, kita tinggal jos, mati-matian jadi resellernya, omsetnya ditingkatkan. Saya yakin kecepatannya itu jauh lebih cepat daripada Anda bangun brand sendiri. Ngapain hari ini kita capek-capek, berdarah-darah membangun brand kita sendiri, dan akhirnya ujung-ujungnya Anda itu lelah sendiri. Iya kan? Akhirnya capek-capek, akhirnya jangan-jangan nanti perusahaanmu kita akuisisi nanti. Kita beli nanti perusahaannya. Jangan idealis begitulah anak-anak muda. Kadang-kadang anak-anak muda itu idealis, tapi ininya nggak jalan gitu loh. Work smart-nya nggak jalan. Makanya lebih baik, ya, saya sih daripada banyak orang tanya gini sama saya, Pak Chan nggak bangun warung kopi? Kan sekarang lagi ngetren kopi. Kalau saya ditanya gitu, jawaban saya cuma satu. Ngapain saya bangun kedai kafe saya sendiri? Lebih baik saya bangun Starbucks. Saya beli sahamnya Starbucks, sama aja. Saya kalau perlu beli 1 juta lotnya Starbucks, ya kan? Itu sudah jelas kalau di Indonesia tuh PT Mitra Adi Perkasa, TBK, itu brand Starbucks ada di dalam beliau. Mending saya beli sahamnya. Saya juga ikut memilikinya tanpa saya harus pusing menggaji karyawannya, mengatur sistem kerja masuknya, mengatur bagaimana kopi ini berapa biji, takarannya berapa, rahasia dapurnya seperti apa, kemudian kok baunya bisa wangi seperti apa, nggak usah pusing. Ngapain? Saya langsung beli aja saham perusahaan besar itu. Itu kalau kita itu hari ini punya sebuah brand. Ya, jadi paham ya, sahabat entrepreneur ya, kita paham ya. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak Anda itu untuk mulai rajin-rajin baca buku. Ya, salah satunya Success Before 30. Di sini itu studi kasusnya udah banyak. Ya, tentu buku Success Before 30 ini jauh lebih bukan berbobot, bobotnya lebih berat daripada buku Badai Pasti Berlalu. Karena Badai Pasti Berlalu itu kisah perjuangan saya dari reseller, dari kena badai sampai saya menjadi pengusaha sukses. Sampai saya menjadi posisi puncak di KK Indonesia. Dari reseller sampai menjadi co-founder. Nah, sekarang di sini ini lebih kepada hal-hal teknis. Hal-hal teknis ini yaitu tentang bobot-bobot entrepreneurship, nilai-nilai entrepreneurship. Sampai Pak Sandiaga Uno sendiri yang memberikan kata pengantarnya. Nah, itulah sebabnya hari ini saya, kalau saya sharing ini terlalu berat, akhirnya peserta webinar malam hari ini menjadi bingung. Jadi intinya itu apa? Intinya jadi reseller, titik. Intinya jadi reseller KK di perusahaan kita, Direct Selling KK Indonesia, jadilah reseller produk SP30, keuntungannya jelas, Anda bisa dapatkan income, Anda bisa menghidupi sekolah adik kalian, Anda bisa menghidupi orang tua kalian. Niscaya impian kalian itu bisa jadi kenyataan. Itu aja sih sharing saya pada malam hari ini, dan tentunya dengan sharing saya, semoga impian-impian kalian bisa tercapai bersama KK Indonesia. Kami, Success Before 30, SP30, bersama KK selalu akan bergandengan bersama-sama. Tunggu ya, minggu depan ada sebuah hal yang menggemparkan hari. Kalau hari ini kan ada Sule, Rabu depan ada menggemparkan hal yang baru. Tunggu tanggal mainnya. Pokoknya setiap minggu ada hal yang menggemparkan. Bulan depan lebih gempar lagi. Kemarin 2 bulan lalu sudah gempar kalungnya artis Atta Aurel. Nanti tunggu lagi. Ada banyak hal-hal yang mengejutkan lainnya. Tenang saja. Intinya kami siap mensupport semua reseller kita untuk mendapatkan komisi penghasilan yang paling maksimal. Kalau duitnya sudah banyak, belajar ilmu menabung. Jangan punya duit banyak, idealisme bikin startup baru. Bodoh. Anda kalau hatimu itu di KK, income besar di KK, artinya duitnya tuh harus diputar lagi di usaha ini. Kalau perlu nanti beli sahamnya KK, itu lebih besar. Itu industri yang kamu kuasai. Jangan beli saham-saham yang nggak benar. Jangan main kripto. Kripto itu kendali bukan di tangan kamu. Itu dipermainkan globalis-globalis dunia. Duit kamu bisa hancur nanti. Apalagi main trading saham, trading forex. Nggak jelas. Industri yang kamu nggak kuasai, duit itu kamu masuk ke sana. Ada duit di KK, pula buku, pula SGF. Itu Anda posting tambah laku, income-nya tambah gede. Nih saya itu menjadi bisnis yang kita kuasai, bisnis yang kita kendalikan, membuat omset Anda jauh lebih besar. Oke, terima kasih sharing saya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan saling menyemangati. Salam hebat dan luar biasa. Baik, terima kasih Pak Chandra atas pemaparannya yang luar biasa. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bermitra bersama KK Indonesia, Anda silahkan menanyakan kepada pengundang yang sudah mengundang Anda pada acara malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, bila ada salah kata kami mohon maaf. Saya Joshua Krishna sebagai host Anda malam ini pamit undur diri. Be the best, go crown, and go 1%.
salam hebat luar biasa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.